Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bertemu kembali dengan Al-Fakir dalam acara Ngabuburit BK Paksi Kota Depok. Dewan Pengurus BK Paksi Kota Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz dan ustadzah, santriwan santriwati BK Paksi Kota Depok, kaum muslimin rahimakumullah. Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin wa futihati abwabul jannah wa ghulqatil abwabun nar." Ketika memasuki bulan Ramadan, maka seluruh setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan-setan itu diikat, tidak diizinkan untuk berkeliaran, mengganggu dan menggoda umat manusia yang sedang menjalankan ibadah puasa. Maka rasanya ketika kita beribadah, beramaliyah di bulan Ramadan ini sangat ringan. Ringan dari beban-beban kita, hambatan-hambatan kita di dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini. Wa futihati abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Allah membuka lebar-lebar, Allah membuka peluang dan kesempatan kepada hambanya untuk meraih ampunannya. Untuk meraih ampunannya, untuk menggapai maghfirahnya, keridhaannya, sehingga pintu surga dibuka. Maka energi kebaikan yang kita laksanakan, yang kita lakukan tiap hari di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka begitu ringannya kita, begitu mudahnya kita, karena energi kebaikan yang ada di lingkungan kita memberikan dukungan penuh terhadap amal-amal soleh yang kita lakukan. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu keburukan yang akan dilakukan oleh setiap umat manusia, maka diperkecil ruang lingkupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikalahkan dia dengan energi kebaikan, energi amal soleh, energi ibadah, energi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulianya bulan Ramadan ini, sehingga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka lebar-lebar, sehingga akan mudah bagi hambanya untuk meraih dan untuk menggapai ridha-Nya. Lalu apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh tanpa adanya hambatan-hambatan yang disengaja atau hal-hal yang memang bisa merusak nilai ibadah itu sendiri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi ini seiring dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada umat-umat sebelumnya,
agar kalian bertakwa. Dan dalam ayat ini ada makna yang terkandung bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, tunduk patuh, menyambut seruan Allah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan kutiba alaikumusya, untuk melaksanakan ketentuan dan ketetapan Allah yang ini berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana hal ini juga sudah kami tetapkan pada umat-umat sebelumnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun mungkin konten dan peristiwanya berbeda. Untuk apa kita melaksanakan ibadah puasa ini? Sebagai bagian daripada tahapan peningkatan kualitas derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa sangat luas, Al-Fakir tidak bahas pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, amalan yang bisa menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan qiyam pada malam hari, melaksanakan sholat pada malam hari, maka dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat pada malam hari yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini tentu tidak lain adalah sholat sunnah tarawih. Sholat ini tidak ada dilaksanakan di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka dihukumi sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melaksanakannya setiap malam, tentu banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya kita bertambah gairah, yang tadinya kita setelah sholat Isya bersantai ria, berkumpul, menonton TV dan lain sebagainya, ataupun ada juga mungkin yang diisi dengan taklim dan pengajian-pengajian. Tapi pada bulan Ramadan, kita seluruh umat manusia melaksanakan sholat tarawih. Yang di masa pandemi ini ada sebagian umat kita yang melakukannya di masjid dengan standar protokol kesehatan. Ada juga yang dilaksanakannya di rumah-rumah dengan keluarga. Ala kulli hal, kita melaksanakan perintah Allah dan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sabda Nabi yang selanjutnya adalah, man qama lailatul qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat istimewa yang namanya Lailatul Qadar. Jadi barang siapa yang dia melakukan ibadah pada pas dengan malam yang disebut Lailatul Qadar, maka nilai pahalanya tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak terbatas dengan usia kita. Bahkan Nabi katakan khairun min alfi syahrin. Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Perkiraan daripada 1000 bulan ini adalah sekitar 83 tahun. Apakah usia kita bisa sampai pada usia 83 tahun? Dan selama 83 tahun itu seluruh amal-amal kita baik semuanya. Seluruh ibadah kita saleh semuanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Rasanya tidak mungkin. Tapi ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, maka Allah berikan pahalanya jauh lebih baik dari 83 tahun itu. Maka pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini, seluruh orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa gencar, mengejar, semangat dia untuk mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Ada banyak hal yang bisa menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga dengan menyediakan
berbuka puasa bagi mereka yang akan berbuka puasa pada saat telah ditentukannya berbuka puasa itu. Kita bisa siapkan iftarnya, makanannya, walaupun dengan sebiji kurma ataupun dengan seteguk air. Ya, kita berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa ya, di kala mendekati waktu maghrib, agar mereka bisa menikmati, mereka bisa berbuka puasa, dan mereka tidak tergesa-gesa untuk mencari tempat untuk mereka berbuka puasa. Ini pun bisa memiliki nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dan bersedekah, amaliyah-amaliyah lainnya, kita tilawatul Quran, menghatamkan Al-Quran, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini lebih banyak menghatamkan Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, sehingga hari-harinya di bulan Ramadan ini diisi dengan kebaikan dan kebaikan. Lebih-lebih kita memperdalam Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan akan menempa diri kita untuk kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga pelihara puasa kita dari hal-hal yang bisa merusaknya, dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya, sehingga kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, sangat rugi orang-orang yang ditinggal oleh bulan Ramadan. Ramadan sudah berakhir tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya selama bulan Ramadan dia bermalas-malasan ataupun dia tidak mengerti apa makna daripada bulan Ramadan, apa keberadaan Ramadan, ya untuk apa Allah turunkan di bulan Ramadan. Dan bagi orang-orang yang beriman, ketika tahu manfaat, fadilah, keutamaan daripada bulan Ramadan ini, maka dia berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Al-Fakir dan jamaah sekalian yang mendengarkan saat ini bisa sama-sama berupaya meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kepada di lain kesempatan dan di acara-acara yang berbeda ya. Al-Fakir akhiri dengan wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.